persilakan Pastor Bro Thompson untuk menyampaikan sharing firman. Silakan Bro. Oke, thank you Brother Yohanes. Suara saya terdengar Bro Yohanes? Jelas. Jelas. Oke, Bapak Ibu, saya sengaja tadi minta lagu untuk diputar yang dibawakan oleh seorang anak yang lahir prematur, teman-teman. Dia buta dan dia di dalam lagu itu mengatakan, "Bukalah mataku Tuhan." Sebab bayangin saudaraku, dia yang buta, bagaimana ya, dia rindu sekali ingin melihat dengan matanya gitu ya. Kalau kita relevankan dengan mata rohani kita juga, teman-teman, sama dengan anak itu, ingin sekali melihat Tuhan gitu ya. Dan kita tahu bahwa ayat mengatakan begini, teman-teman. Apabila aku memandang wajahmu, aku menjadi serupa dengan engkau. Keren banget ya. Satu-satunya rencana Allah adalah menjadikan kita serupa dengan Dia. Dan bagaimana caranya? Caranya mata kita harus terbuka untuk memandang Dia, teman-teman. Dan hari ini saya diminta melalui Brother Heri Tarji untuk menyampaikan pesan atau sharing tentang lanjutan apa yang pernah saya sharingkan, kalau ingat teman-teman, yaitu di Apokalipsis gitu ya. Dan hari ini saya coba melihat spesifik tentang mata rohani, teman-teman, dengan catatan atau garis bawah bagi teman-teman, kalau mata kita bisa melihat Tuhan, maka kita menjadi serupa dengan Dia. Saya sudah coba untuk menyiapkan materi PowerPoint, karena biasanya saya direct langsung gitu ya, tapi saya lihat bahwa di CCM ini harus proven gitu ya. Saya coba utak-atik semalam dan tadi pagi tentang materi saya. Semoga teman-teman dalam ilham Roh Kudus bisa melihat sesuatu dengan sharing pada pagi hari ini. Saya coba buka ya. Bisa kelihatan nggak teman-teman? Saya bisa, Pak. Oke, bisa ya. Saya kecilkan. Oke. The eyes of your understanding. Tadi Bro Yohanes tanya apa artinya gitu ya. Ini saya ambil kutip benar-benar dari satu-satunya ayat Alkitab. Nanti lebih jauh kita sama-sama lihat apa maksudnya the eyes of your understanding, teman-teman. Coba next ya. Ya, saya coba bagi 3 sub yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah get the understanding sebagai pengantar. Lalu yang kedua, matamu adalah pelita tubuhmu. Ini sangat sangat familiar kita dengar ya. Kemudian yang ketiga adalah berbahagialah matamu karena melihat. Dan yang keempat, the eyes of your understanding. Yang kelima, memiliki pikiran Kristus. Dan yang keenam, the full of assurance of understanding, teman-teman. Nah, pada bulan yang lalu saya diundang di Pontianak untuk menyampaikan sharing tentang the wisdom, teman-teman. Dan saya ketika melihat wisdom ini, khususnya di Amsal 4 ayat 7, ketika dikatakan bahwa hikmat itu adalah sesuatu yang prinsip, hal yang penting gitu ya. Oleh sebab itu, perolehlah hikmat, dikatakan begitu. Nah ini yang saya mau sharing di bagian yang kedua ini. Dikatakan bahwa dari semua apa yang kau terima, yang kau perolehlah understanding, teman-teman. Perolehlah pengertian gitu ya. Ini luar biasa banget gitu ya. Makanya bagaimana cara firman itu atau pengertian itu kita dapatkan? Jelas sekali di Mazmur 119 teman-teman dikatakan begini.
apabila tersingkap, firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh, kepada orang-orang buta. Sesungguhnya kitalah orang-orang buta itu yang Tuhan telah singkapkan. Tuhan telah memberikan terang kepada kita dan memberikan pengertian, teman-teman. Kenapa harus tersingkap? Ya kita tahu semua ya, bahwa Tuhan mau mengatakan begini kepada murid-murid, teman-teman. Berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar, gitu ya. Apabila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Dikatakan begini, teman-teman. Kenapa firman itu perlu disingkapkan, gitu ya? Karena firman itu adalah misteri. Firman itu adalah rahasia sifatnya, gitu ya. Firman itu adalah Kristus, bukan? Pada mulanya adalah firman, firman itu tinggal bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah. Dia misteri sifatnya, teman-teman. Dan harus disingkapkan, harus diwahyukan. Itu yang saya bagi di apokalipsis, gitu ya. Harus dinyatakan, gitu ya. Sama dengan ketika Yesus menyampaikan tentang kerajaan Allah kepada orang-orang Israel 2000 tahun yang lalu. Dia menyampaikannya dalam bentuk perumpamaan. Ya kan? Dan ketika dia membagi tentang perumpamaan, dimulai dengan perumpamaan yang pertama yang bagian ini sudah disampaikan oleh Pak Wilson beberapa kali, teman-teman. Ya kan? Tentang perumpamaan seorang penabur, teman-teman. Gitu ya. Dan di ayat itu dikatakan bahwa kepada murid-muridnya ya, dikatakan tetapi berbahagialah matamu karena melihat. Gitu ya. Jadi makanya saya penting sekali di eyes of our understanding ini penting banget gitu, teman-teman. Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Ya kan? Karena kepadamu diberikan rahasia kerajaan Allah gitu. Kepada murid-muridnya gitu ya. Pertanyaannya kepada kita, apakah juga kepada kita sebagai murid-murid Kristus juga dinyatakan atau disingkapkan rahasia ini? Ini yang coba kita lihat pada pagi hari ini. Kita tahu, teman-teman, bahwa firman itu adalah sifatnya misteri, tersembunyi, gitu ya. Tapi Yesus sendiri mengatakan begini, tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Ini kata kuncinya, teman-teman. Lalu di Ulangan 29 ayat 29 mengatakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Tapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita. Jadi hal yang tersembunyi itu dinyatakan bagi kita. Ini sebagai warisan, sebagai kekayaan kita, teman-teman. Itu ya. Apa yang Tuhan mau sampaikan, Tuhan nyatakan kepada kita adalah bagian kita sebagai warisan, teman-teman. Lalu Amsal 25 ayat 2 mengatakan begini, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Kalau nggak salah minggu lalu ada disinggung sama Pak Wilson gitu ya. Sama dengan kalau kita ini adalah imamat yang rajani, bagian kita adalah menyelidiki. Menyelidiki itu dalam arti understanding, teman-teman gitu ya. Menyingkapkan pengertian gitu. Hal yang tersembunyi itu disingkapkan, teman-teman. Itulah kemuliaan kita. Kalau kita ini adalah imamat yang rajani. Lalu di dalam Kolose 2 ayat 2b mengatakan begini. Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan pengertian. Balik lagi ya, kekayaan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. The mystery of God is Christ. Ini juga perlu kita garis bawahi. Pengertian terhadap rahasia Allah. Ya kan? Kita kan Christ-centered gitu ya. Rahasia Allah itu adalah Kristus. Karena di dalam dia tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan, teman-teman. Lalu di dalam Efesus 5, ayat 32 berkata begini. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Gitu ya. Jadi ada dua misteri
yang Tuhan mau singkapkan kepada orang-orangnya, kepada umatnya, kepada kita anak-anaknya, teman-teman. Kalau kita adalah anak-anak Allah, memang misteri ini harus disingkapkan. Apa padanan atau kaitan antara rahasia Allah adalah Kristus dan rahasia Kristus adalah kita? Nah, ini yang salah satu juga akan saya bagikan pada sharing pada pagi hari ini, teman-teman. Bagaimana caranya? Ini dia, masuk kepada tema kita ya. The eyes of your understanding. Yesus jelas sekali mengatakan gitu ya, bahwa mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Wah, ini pernyataan yang sangat simpel, padat dalam sesuatu yang membukakan atau ya mendobrak gitu ya pemahaman kita, teman-teman. Dan satu kata kunci yang Yesus katakan kepada kita bahwa mata itu adalah pelita tubuh. Waduh, betapa gelapnya kegelapan kalau mata kita tidak baik, tidak fokus, tidak tersingkap, teman-teman. Gitu ya. Lalu saya coba cari tahu tadi ini mata itu artinya apa? Mata arti bahasa aslinya apa gitu ya? Gampang sekali sekarang. Seperti yang pernah saya sampaikan, sekarang aplikasi eSword itu sudah ada. eSword, teman-teman gitu ya. Itu kita bisa lihat kata aslinya gitu ya. Saya mendapatkan ini ketika saya mau membuat sharing, teman-teman, apa yang disingkapkan pemahamannya kepada saya itu persis gitu ya. Jadi bukan saya mendapatkan ini dulu kemudian saya sharing, tapi luar biasanya ketika Roh itu menyingkapkan, teman-teman, membukakan mata kita, kita benar-benar bisa melihat rahasia-rahasia Tuhan gitu ya. Dan untuk mengajarkan ya kita butuh alat gitu ya untuk bisa menyampaikannya gitu, teman-teman. Bagaimana logika berpikirnya gitu kira-kira gitu ya. Dan saya temukan mata artinya itu ada bahasa aslinya adalah ophthalmos, teman-teman. Gitu ya. Artinya adalah the eye, mata. Yang kedua, ini yang saya coba stressing, teman-teman. Bahwa mata itu diartikan, dianalogikan adalah the eyes of the mind, teman-teman. Jadi supaya ngerti ya, bahwa mata yang kita maksud pada pagi hari ini adalah the eyes of the mind, mata pikiran, mata pengertian, teman-teman. The mind bukan pikiran manusia, tapi the mind of Christ, teman-teman. Jadi diartikan sebagai the faculty of knowing, teman-teman. Wah, ini luar biasa banget gitu ya. Jadi itulah mata, teman-teman, yang tadi ya, mata adalah pelita tubuh jika matamu baik. Jadi jika fakultas pemahaman kita gitu ya, edukasi pemahaman kita gitu, teman-teman gitu ya, baik, maka baiklah seluruh tubuh kita, keberadaan kita maksudnya, seluruh eksistensi kita gitu ya. Jika tidak, waduh, ini betapa gelapnya kegelapan ini gitu, teman-teman. Dan saya coba urut lagi mata atau ophthalmos ini dalam padanannya itu adalah sebagai horaio, teman-teman. Beberapa hari yang lalu saya sharing tentang visi dan misi. Horaio itu itulah asal kata dari horizon, teman-teman. Biang lala, cara pandang gitu ya, the point of view kita gitu, teman-teman. To perceive, pemahaman kita gitu ya. Artinya apa? Horaio itu, horizon itu adalah melihat dengan pikiran, teman-teman. Melihat dengan pemahaman. To perceive,
memahami, to know, mengetahui. Dan yang kedua adalah to see, to experience, teman-teman. Jadi horizon itu, persepsi kita itu, mata kita itu mengalami Tuhan. Ketika kita memandang Tuhan itu sama dengan kita mengalami Tuhan, teman-teman. Bagaimana caranya kalau orang selama ini katakan mengalami Tuhan? Adalah ketika pemahaman kita, point of view kita itu dibawa kepada penyingkapan, pembukaan dari maksud-maksud Tuhan, teman-teman. Mata rohani kita. Ya kan? Nah, ini udah semakin serius nih ya. Lalu, kenapa Yesus mengatakan begini? Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Itu statement Yesus ketika membagi perumpamaan tentang pokok anggur dan murid-muridnya tanya, Yesus memberikan pernyataan ini kepada murid-muridnya. Padahal murid-muridnya waktu itu belum mengerti gitu ya. Waktu murid-muridnya bertanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Lalu dikatakan begini, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Supaya genaplah nas yang berkata begini, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Menanggap teman-teman ya. 15, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, lalu dan mengerti dalam hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Saya heran waktu baca ayat ini, teman-teman, karena ini dalam perikop tentang perumpamaan seorang penabur gitu ya, yang sering dibagi oleh Pak Wilson. Perumpamaan itu adalah tentang yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, gitu ya. Maka perlu the eyes of your understanding, teman-teman ya. Mata yang melihat, ya kan? Jadi perlu kita mengerti, tapi mengerti bukan secara logika, bukan secara eksegesis, eisegesis, tidak, gitu ya. Tapi mengerti dalam pemahaman penyingkapan Tuhan, gitu teman-teman. Ya kan? Maka kita berdoa seperti anak tadi. Open the eyes of my Lord, gitu ya. Itu teman-teman, kita butuh karena perlu disingkapkan, perlu dibukakan teman-teman, karena misteri itu kan milik Allah, tapi misteri yang dibukakan adalah milik kita gitu ya. Bagaimana kita mendapatkannya? Dengan cara mata rohani kita ini dibuka, mata pengertian kita dibuka, teman-teman. Saya sendiri luar biasa tadi ya ketika kutak-katik PowerPoint gitu ya. Wah, ini luar biasa banget gitu, proven gitu teman-teman. Apa maksud Tuhan tentang the eyes of your understanding. Nah, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Saya coba cari arti kata mengerti, bahasa aslinya itu apa. Ya kan? Mengerti itu adalah suneimi, teman-teman ya. Itu artinya adalah to set or bring together. Men-setting gitu ya. Membuat atau membawa bersama-sama. Ini luar biasa banget teman-teman. Nanti menyingkapkan apa yang di awal tadi saya katakan tentang rahasia ini besar, tentang hubungan gitu ya. Dan yang kedua artinya adalah to put the perception, menaruh persepsi, pemahaman with the thing perceived. Wah ini bagus banget gitu ya. Menaruh bersama-sama persepsi itu dengan apa yang dipersepsikan gitu ya teman-teman. Nah yang ketiga adalah
To set or join together in mind, menaruh, ya kan, meletakkan, men-set gitu ya, atau menggabungkan bersama-sama pikiran gitu ya. Coba ya, maka saya jadi ngerti ketika dikatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Gitu teman-teman. Kita harus set gitu ya. Dan menaruh pikiran yang di sini nih adalah to be of the same mind, menaruh, menjadikan pikirannya sama supaya harmoni gitu ya. Supaya menjadi bagian kesatuan gitu dalam kebersamaan gitu ya. Side with him. Wah ini banget sekali gitu ya ketika Tuhan menyingkapkan bagaimana rahasia hubungan antara Kristus dan jemaat, hubungan Kristus dengan umatnya itu dimulai dengan mata disingkapkan dulu, kemudian mata pengertiannya dapat. Pengertian ini dimaksudkan adalah menaruh menaruh pikiran itu, mengharmonisnya gitu ya. Makanya kita menaruh pikiran dan perasaan juga dalam Kristus, teman-teman. Itu dari angle kita gitu ya. Tapi dari angle-nya Tuhan bagaimana? Ya kan? Saya dapatkan ayat ini, banyak sekali ayat-ayat ini, tapi saya coba ambil kerangkanya, teman-teman ya. Saya dapatkan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 berkata begini. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian. Balik lagi teman-teman, pengertiannya, understanding gitu ya. Kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Mengenal ini arti bahasa aslinya adalah ginosko. Ginosko kita tahu itu diikat, menyatu, itu hubungan. Bagaikan hubungan suami dengan istri gitu ya, satu gitu ya. Begitulah hubungan kita antara Kristus dengan kita sebagai umatnya. Bagaimana supaya kita mengenal dia yang benar itu? Caranya adalah dia mengaruniakan setting teman-teman, pengertian itu di dalam kita, ya kan? Saya cari lagi arti pengertian di sini, itu akarnya sama teman-teman. Pengertian di sini artinya adalah the faculties of perceiving and understanding. Waduh, apa namanya ya? Edukasi dari pemahaman dan pengertian gitu ya. Yang kedua, arti pengertian di sini adalah the capacity for spiritual truth. Mempunyai kemampuan untuk kebenaran rohani teman-teman. Ya kan? Kita tidak akan bisa, kita mau berbusa mulutnya, mau kita berdebat teman-teman, jangan dengan cara begitu. Itu akan membuat kebenaran itu menjadi tersembunyi. Tapi, biarlah dalam penyampaian, kita benar-benar dalam ordernya Tuhan menyampaikan secara jujur, secara tulus gitu teman-teman. Bahwa Yesus 2000 tahun yang lalu datang telah mengaruniakan pengertian, the capacity of spiritual truth. Yang ketiga artinya the faculty of perceiving divine things. Mengerti hal-hal yang ilahi itu adalah harus dikaruniakan oleh Tuhan, teman-teman. Ya kan? Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Ya kan? Makanya pengenalan akan Allah itu penting banget. Itu garis lurus daripada sharing pada pagi hari ini. Dan kita ada di dalam yang benar. Wah, luar biasa. Bagaimana Christ in you itu terjadi, teman-teman? Ada prosesnya. Enggak cuma ngomong-ngomong doang. Harus dibuka dulu mata rohaninya, the eyes of understanding-nya, ya kan? Dalam pewahyuan Tuhan, dalam karunia Tuhan, ya kan? Sehingga kita bisa mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan yang hidup yang kekal, teman-teman. Jadi Tuhan menjadikan kebenaran itu di dalam kita itu tidak bin salabin dalam mau ambil gampangnya, hanya datang sekali seminggu yang kita sebut gereja, nggak cukup teman-teman. Itu harus terjadi di dalam kita, mengalami Tuhan gitu teman-teman.
Mengalaminya bagaimana? Gitu ya, mengalaminya tadi yang saya sebutkan proses the eyes of our understanding, teman-teman. Ya kan kita kan tahu Yohanes 15 ayat 5 tentang pokok anggur. Itu kan puncak daripada kebenaran. Ya kan? Kalau kita tinggal di dalam anak, di dalam Kristus, dan Kristus tinggal di dalam kita, barulah kita bisa berbuat all thing, anything gitu teman-teman, dalam perspektifnya Tuhan gitu ya. Ya kan? Oke? Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ginosko kita tahu supaya tidak mengulang bahwa itu diibaratkan idiomatik dari hubungan seksual antara pria dan wanita, itu digambarkan, itu kitab Kidung Agung teman-teman ya kan, itu arti ginosko. Oke, next. Nah, ini masuk kepada tema subtema adalah the eyes of our standing, our standing. Itu di Efesus 1 ayat 17 itu kalau baca perikopnya bagus banget teman-teman ya. Ya kan? Makanya Paulus berdoa kepada orang-orang di Efesus. Efesus itu orang-orang maju pada saat itu. Kebetulan saya sudah ke sana di Efesus. Itu bagus banget teman-teman. Ada perpustakaan yang begitu megah, masih ada peninggalannya dari zaman dulu gitu ya. Tapi pada saat itu, Paulus itu berhadapan dengan orang-orang pinter, orang-orang yang filsafat tinggi, teman-teman. Tapi tidak ada artinya ketika dibagikan tentang Kristus, teman-teman. Ya kan? Makanya Paulus berdoa kepada jemaat di Efesus, orang-orang di Efesus. Dia berdoa dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepada kita, kepada orang-orang di jemaat Efesus, roh hikmat dan roh wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Gitu ya. Ini dia yang saya mau coba stressing teman-teman. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Wah, ini mengena ya. Ia menjadikan itu sama dengan yang tadi saya singgung. To be of the same mind, to be harmonious, ya, mengharmoniskan, menjadikan kita menjadi satu parti, satu kesatuan teman-teman. Kita menjadi side with him, menyatu, melekat kepada dia gitu teman-teman, ya kan? Itu perlu roh hikmat dan roh wahyu. Perlu roh teman-teman, bukan hikmat manusia, bukan penyingkapan manusia, tapi roh hikmat dan roh wahyu, yaitu Kristus itu sendiri ya teman-teman ya, Roh Kudus ya. Ya, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, ya kan? Bahasa Inggrisnya adalah the eyes of your understanding being enlightened, teman-teman ya. Sebentar, saya geser dulu. Ya kan? Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Betapa itu menggambarkan, nggak terhingga gitu ya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus, teman-teman. Aduh, maka udah tepat gitu ya, ketika Kristus itu menjadi center gitu ya, menjadi pusat, menjadi pokok pengajaran daripada kita, teman-teman, itu the doctrine of Christ, itu memberikan penyingkapan, enlightened gitu ya teman-teman ya. Ya kan? The eyes of your understanding being enlightened gitu ya. Dikerjakan itu di dalam Kristus. Nah, the eyes yang tadi ya sudah saya itu artinya adalah metaphorically the eyes of the mind, the faculty of knowing, teman-teman. Ya. Jadi ini satu-satunya ayat yang mendukung tema ini ya, the eyes of your understanding. Makanya kita berdoa. Kalau kita berdoa, teman-teman, udah berdoa nih. Salah satu pokok supaya kita berdoa, orang-orang yang hadir itu dipenuhi dengan roh hikmat dan roh wahyu untuk mengenal dia dengan benar, untuk berginosko dengan dia dengan benar. Gitu ya. Yaitu menjadikan mata hati kita terang. The eyes of our understanding.
terang, being enlightened, teman-teman. Wah, luar biasa banget, gitu ya. Makanya bagaimana dia menaruh atau mengerjakannya lebih lanjut, teman-teman? Ayub berkata begini, Ayub 32 ayat 8. Ini disampaikan oleh Elihu gitu ya. Elihu itu dipakai Tuhan untuk membungkam hikmat manusia rohani dalam tanda petik pada saat itu, gitu ya. Teman-teman daripada Ayub. Itu kitab Ayub itu, teman-teman, kalau baca benar-benar melihat timeline dari pembicaraannya, wah itu berbicara tentang pengertian, tentang hikmat, tentang pengertian, teman-teman. Ya kan? Ayub sudah menubuatkan buat kita gitu ya. Ya, dikatakan begini. Tetapi roh yang di dalam manusia, a spirit in man, bukan spirit man gitu ya. Dan napas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Waduh. Coba kita lihat gitu ya. Kenapa Yesus ya kan berkata adalah lebih berguna jika aku kembali pergi ya, dalam tanda petik pergi di sini adalah kembali kepada eksistensinya gitu, teman-teman ya. Karena kalau tidak demikian, aku tidak mengutus. Ayat yang di Ayub itu nggak genap karena itu polanya, teman-teman. Ya. Adalah lebih berguna supaya aku mengutus Roh Kudus kepada kamu. Ya kan? Ini kita tahu ini di dalam Yohanes ini ya, bukan 1 Korintus ini salah. Tapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu, yang memberi pengertian, ya kan? Dan akan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita tahu di Yohanes 16 juga itu bagus ya, tentang penyingkapan Roh Kudus akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Maksudnya seluruh kebenaran itu bukan kebenaran itu banyak, tapi kebenaran yang utuh, yang tidak terpisahkan, gitu ya. Ya kan? Itulah understanding, teman-teman. Jadi kalau Roh Kudus itu hanya membuat kita gemetar-gemetar, membuat kita berbahasa lidah, itu kecil banget, teman-teman. Harus sampai kepada sini. Ini karena ini pola Tuhan mau improve gitu ya, menanamkan kebenaran itu di dalam kita. Dimulai dengan mata, pengertian atau understanding, teman-teman. Nah, makanya dikatakan tidak tahukah kamu? Karena banyak yang nggak tahu, teman-teman, bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Ya kan? Karena jalannya adalah tapi roh yang di dalam manusia, a spirit in man, dan nafas yang maha kuasa, ya kan? Itulah yang memberi kepadanya pengertian. Jadi kita ini harus supaya ini genap nyata di dalam kita, roh itu harus tinggal di dalam kita, teman-teman. Iya kan? Iya kan? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Itu padanannya, kaitannya, teman-teman. Ya kan? Nah, karena itulah semua, teman-teman, di dalam 1 Korintus 2 ayat 16 berkata begini, sebab siapakah yang mengetahui, memahami, ginosko, pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasehati dia. Waktu Paulus mengatakan ini dia dengan berani mengatakan, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Teman-teman, saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu, begitulah cara Tuhan menyingkapkan dirinya kepada kita. Gitu ya. Karena rumusnya, ayat yang mengatakan, apabila ku pandang wajahmu, aku menjadi serupa dengan engkau. Maka prosesnya itu, teman-teman, begitu rupa dengan baik, gitu ya. Kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu, kemudian mengatakan lebih berguna, lebih tepat, lebih absolut ketika aku mengutus Roh Kudus kepada kamu. Itulah napasnya Tuhan, itulah Tuhan sendiri. Napas itu kan berbicara
bagian eksistensi Tuhan gitu ya. Itu diberikan kepada kita sehingga kita memiliki pikiran Kristus, teman-teman. Bukan karena membaca ayat-ayat, bukan karena kita hafal ayat-ayat Alkitab. No, tidak, teman-teman. Karena apabila tersingkap, firman-Mu memberi terang. Firman itu menjadi terang bagi kaki kita, ya kan? The lamp unto my feet, ya kan? Itu caranya begitu, teman-teman. Apabila tersingkap, firman-Mu memberi terang, gitu, teman-teman. Tersingkap itu dinyatakan, diwahyukan. Wahyu itu bukan sesuatu yang tertutup gitu ya, disingkapkan, teman-teman. Itulah cara-cara Tuhan buat kita. Bagaimana kita bisa? Kita harus intimacy with God, teman-teman. Dari sisi kita dan dari sisi Tuhan, bertemulah yang disebut dengan kasih karunia. Mengharmonize pikiran Tuhan itu, yaitu pikiran Kristus di dalam kita. Sampai kita benar-benar bisa katakan, bukan karena tertulis, tapi karena kita mengerti, paham, ginosko, teman-teman, bahwa kita memiliki pikiran Kristus. Wow, dahsyat sekali, teman-teman. Makanya, bentar ya, saya ya. Nah, makanya ayat yang kita sudah sangat-sangat ingat tentang Christ in you the hope of glory, tapi bukan itu yang saya tekankan. Justru saya mau membongkar, teman-teman, itu bukan statement biasa-biasa yang kita amenkan karena tertulis, bukan. Tapi cara kerjanya luar biasa. Kepada mereka, Allah mau memberitahukan itu ya, mengharmonize maksudnya ya, betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Rahasia itu harus tersingkap, misteri itu harus tersingkap, tapi mata yang harus terbuka, teman-teman. Di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Christ in you, di dalam kamu. Itulah Roh Kudus, itulah Kristus, teman-teman. Karena Kristus itulah ada sang pengurapan. Itulah Roh Kudus, teman-teman. Itulah napasnya Tuhan, teman-teman. Nah, ini yang saya mau bongkar gitu ya dengan ayat selanjutnya di Kolose 2 ayat 2 mengatakan begini. Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian lagi, teman-teman. Aduh, saya tuh ketawa-ketawa dari tadi ketika membuat materi ini gitu ya. Dan teman-teman kalau pada tune yang sama, pada frekuensi yang sama, akan cepat tangkap apa yang saya maksud. Karena kita kekurangan kata-kata untuk mengerti ini. Tapi Tuhan mau memberitahukan kepada kita betapa kayanya, betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Yang saya sebut begini, teman-teman. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, apa yang hilang? Yang hilang adalah kemuliaan Allah. Dan ketika kita ditebus dari dosa, apa yang harus dikembalikan? Yang harus dikembalikan adalah kemuliaan Allah. Siapa kemuliaan Allah? Kristus adalah hikmat Allah dan kemuliaan Allah, teman-teman. Bagaimana itu ditaruh? Ditaruh dengan membuka mata. Kita tahu ketika murid-murid, ada 2 orang murid pergi ke Emmaus, padahal Yesus secara mata jasmani itu ada di samping mereka, berjalan bersama dengan mereka. Tapi mereka nggak mengenal siapa itu Yesus Kristus, teman-teman. Sampai Yesus membukakan mata mereka, teman-teman, dalam tanda petik. Open the eyes of my heart, Lord. Bukan mata secara jasmani ini, tapi the eyes of the mind, the eyes of perceiving, teman-teman. The eyes of understanding, teman-teman. Ya kan? Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah. Karena kita nggak bisa mengenal rahasia Allah, tidak bisa tersingkap, yaitu Kristus itu, without pengertian, teman-teman. Without mata yang dibuka, teman-teman. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Sampai di sini saja, teman-teman. Nanti lebih jauh kita question and answer. Tuhan Yesus memberkati.
Amin. Amin, luar Terima biasa Pak. kasih. Baik, terima kasih Dion Thompson, luar biasa ya. Aduh, memang hikmat Tuhan luar biasa ya. Saya sendiri Makin kenceng dia. puji Tuhan kita diberikan sahabat dan hambanya ya, dan juga para petinggi di sistem ini memberikan kesempatan bagi kita untuk belajar hal-hal yang lebih advance dari apa yang sudah kita pelajari selama di sekolah ya. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini tiba gilirannya kita untuk bersama-sama untuk bertegur sapa, bertanya jawab. Kita sudah mendengar pemaparan dari hambanya John Thompson. Nah, waktu dan tempat dipersilakan untuk bertanya dan mohon kerjasamanya kalau bisa yang mengarah dengan apa yang sudah dijelaskan ya. Kalau merembet sedikit nggak apa-apa lah ya. Tapi jangan terlalu jauh ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Pasti banyak pertanyaan lah, jangan malu-malu ya. Kita ini bukan Oke, terima kasih Pak Ricardo. Silakan Pak Ricardo. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih untuk Pak John Thompson. Saya yakin Pak John Thompson ini luar biasa dipakai Tuhan. Salam kenal Pak. Dari saya Ricardo. Saya Marga Marbun Pak. Terima kasih Bro Ricardo. Ya, Horas. Pak John. Sayangnya saya baru mengerti, baru paham Pak. Luar biasa Bapak yang sudah paham lebih dulu dan lebih lama. Ya. Saya mulai dari pertanyaan dulu. Pertanyaan saya Pak, 30 lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat itu, setelah Bapak tahu tentang rahasia itu, kira-kira berapa lama kemudian Pak? Karena saya setelah tahu rahasia ini, apalagi ditambah lagi dengan hari ini, saya itu udah nggak sabaran Pak. Nggak sabaran 30 kali lipat itu, 60 kali lipat itu, 100 kali lipat itu, saya grab juga, saya dapat juga begitu. Itu mungkin satu pertanyaan, satu pertanyaan saja, tapi saya mau tambah mungkin tentang aplikasi kita ke depannya ini Pak. Karena banyak orang yang belum tahu tentang rahasia ini. Iya, itu persoalannya Pak. Nah, taunya duit aja ya Pak. untuk itu memang kita harus keluar Pak. Kita yang 34 orang ini harus keluar supaya orang-orang juga tahu rahasia itu. Bukan hanya kita yang tahu rahasia itu Pak. Karena kalau hanya kita yang tahu rahasia itu, sama aja bohong Pak. Iya. Sia-sia. Ya. Iya, sia-sia Pak. Pertama-tama kalau saya bilang ke orang-orang kita dulu. Karena apa? Kristen, tapi nggak tahu rahasia ini Pak. Sayang banget kan? Iya. Kristen kita, tapi nggak tahu rahasia ini. Jadi pertama-tama tetap kita dorong Pak membaca Alkitab Pak. Tapi membaca bukan seperti yang tadi Pak John sampaikan, membaca bukan untuk menghafal Pak. Iya betul. Tapi memang untuk mengerti, untuk tahu apa sih rahasia di balik firman Tuhan ini. Nah itu yang masih orang-orang Kristen tuh baca Alkitab itu sambil lalu Pak. Dia tahu Pak posisi di mana itu ayat tahu. Tapi rahasianya apa sih di balik itu gitu? Nggak ngerti. Ngapal aja Pak. Mungkin. Ngapal aja Pak, betul Pak, seperti Bapak sampaikan tadi. Tapi sekarang kita mau sementara Pak, saya yakin ini karena saya mengalami Pak. Saya mengalami kenapa kemudian Tuhan kasih menyingkapkan rahasia itu? Karena memang saya mau terus baca Alkitab. Kalau kita nggak mau angin-anginan nih, sambil lalu saja baca Alkitab, hanya kayak seperti tadi Bapak bilang kan intimasi itu kan nggak yang ada waktu luang kemudian baca gitu kan. Tapi ini memang kita pengen betul-betul intim gitu. Memang sudah sediakan waktu untuk itu gitu.
Itu yang sayangnya kita orang-orang Kristen belum paham tentang intimasi itu, Pak. Dia hanya karena saluran TV udah nggak mantap lagi, dia sudah udah bosan pegang handphone. Saya juga kadang-kadang gitu dulu, Pak. Baca Alkitab gitu kan. Nah, ini kita yang mau dorong ini, Pak, ke orang-orang Kristen, jangan seperti itu lagi. Pengertiannya. Tapi pengertian gitu. Nah, terus yang satu lagi, Pak, terakhir nih, Pak, ya. Tentang kalau kita sudah tahu rahasia ini, saya nggak tahu apakah topik ini sudah pernah dibahas atau tidak, tapi yang saya pahami satu lagi, Pak, berperkara dengan Tuhan, Pak. Saya nggak tahu apakah memperkarakan dengan Tuhan. Berperkara, karena setiap kita ini berperkara dengan Tuhan. Nah, jadi kalau saya ini sekarang sedang berperkara dengan Tuhan, Pak. Tuhan, saya sudah tahu rahasianya. Janji Tuhan adalah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Nah, jadi memperkarakan dengan Tuhan. Tapi dalam hal begini, Pak. Tuhan, saya nggak mau tahu sendiri rahasia ini. Nah, saya mau pergi keluar, menjangkau jiwa-jiwa, supaya mereka juga tahu. Bahkan bukan hanya orang Kristen, Pak, tapi orang-orang yang bukan Kristen juga harus tahu rahasia ini, Pak, karena mereka harus diselamatkan juga. Ya kan? Jangan tertinggal, Pak, mereka, Pak. Mereka harus kita selamatkan juga. Dan tahu tadi yang Bapak sebutkan, Tuhan, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Iya, begitu. Itu saja mungkin. Tapi yang paling menarik bagi saya, kepingin tahu banget, Pak. Siapa tahu nanti, saya sih kepingin tahu gitu, itu berapa lama sih nunggunya gitu. 30, 60, 100 kali lipat itu. Mungkin kalau ada bapak-bapak yang lain punya pengalaman, siapa tahu sama gitu ya. Wah, saya juga begitu tuh. Setelah saya tahu rahasianya, langsung dapat berkat 100 kali lipat tadi. Gitu aja sih, Pak. Jadi aplikasinya tentang berperkara dengan Tuhan, kemudian kita dorong terus orang membaca Alkitab supaya mereka mengerti, memang bukan menghafal saja, dan tidak mempunyai pengertian yang salah. Itu saja mungkin, Pak John. Terima kasih banyak. Ditanggapi Pak John. Silakan. Terima kasih, Bro Luhut. Pak Ricardo, berapa lama gitu ya mengetahui rahasia itu, kemudian 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Ada dampak itu, Pak. Ya, ini berbicara intimasi, itu berbicara hubungan gitu ya. Sama dengan suami dengan istri. Terus menerus gitu ya. Bagaimana percepatannya? Percepatannya adalah jika kita semakin intens gitu ya di dalam menjalin hubungan gitu kan. Contoh saya dengan istri saya, ini kebetulan hadir nih di sini gitu ya. Kami tuh itu menjadi rekan gitu ya, penerima kasih karunia gitu ya. Jadi dalam suami istri itu, teman sharing saya itu adalah istri saya gitu. Itu makin intens gitu, makin melekat gitu ya. Saya mendapatkan 100 kali lipat gitu ya dari hubungan itu gitu ya. Jadi hubungan itu proses juga gitu ya, terus menerus selama kehidupan kita. Itu tidak berbicara tentang kalau saya istilahkan begini ya, hasil itu belong to God, but process belong to us gitu ya. Itu hasilnya itu ya sudah gitu ya, itu dari Tuhan, tapi prosesnya itu buat kita gitu. Mari kita nikmati proses pengenalan akan Allah itu terus menerus dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jangan dong kita menikmati sendiri rahasia Tuhan itu gitu ya. Saya katakan begini, sama dengan Paulus ketika mengatakan bahwa dia itu adalah sebagai pelayan atau sebagai pemberita rahasia Injil katanya ya. Injil Kristus itu bersifat rahasia gitu ya. Dan ini paling mengena ketika kita beritakan melalui hidup kita gitu. Karena kita ini adalah suratan Kristus gitu ya. Makanya tadi yang saya bilang tadi, mengharmonize our mind in Christ gitu ya kan. Dan salah satu penginjilan yang akan terbuka ke depan ini, yang akan masif, yang akan berdampak adalah kehidupan kita.
Supaya kita ini menjadi suratan Kristus. Lebih daripada omongan-omongan kita. Kan sharing kita ini kan, sharing itu sama, mengharmonize juga gitu kan. Maka Paulus itu menyatakan bahwa aku itu sebagai pemberita rahasia Injil gitu. Saya rindu sekali. Saya rindu sekali. Apakah Bro John memberitakannya? Yes, Pak. Saya dalam proses memberitakannya gitu ya. Dan yang saya lihat bahwa ketika kehidupan saya ini menjadi suratan Kristus, bisa dibaca semua orang, itu bagus banget gitu ya. Hari ini saya lihat ada teman saya yang juga adalah klien saya bawa gitu ya. Kalau saya kan pelayanan banyak juga di Full Gospel gitu ya. Saya bawa banyak orang gitu ya untuk bisa mengenal sedapat yang saya bisa gitu. Iya. Itu yang terjadi. Itu yang kedua gitu ya. Baru yang ketiga, bagaimana mengalami Tuhan gitu ya, berproses gitu ya, berperkara gitu ya. Yes, memang kita ini sedang yang saya sebut tadi itu the mind of Christ itu adalah by experience, gitu ya. Kebenaran yang benar-benar, gitu ya. Kebenaran yang benar-benar itu ketika kita hidupi itu directly, automatically mengubah karakter kita. Gitu. Dia tidak teori. Kebenaran itu bukan teori. Itu pengetahuan, bisa, knowledge, bisa gitu ya. Tapi ketika kebenaran itu directly mengubah hidup kita. Nggak bisa enggak. Makanya benar kita berperkara itu dengan Tuhan itu. Kata-kata ini disampaikan Tuhan kepada Ayub. Mari kita berperkara katanya gitu ya. Tuhan itu senang banget ketika kita itu mencari eager gitu ya, rindu, lapar dan haus. Lalu Yesus Tuhan pada masa Ayub, mari kita berperkara. Berdirilah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyakan engkau, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi dan seterusnya. Sampai Ayub surrender, menyerah kepada Tuhan. Tuhan, sekarang aku dulu mengenal engkau dari kata orang, tapi sekarang aku telah berhadapan muka dengan engkau. Itulah makanya kita perlu memandang wajah Tuhan. Itu dalam tanda petik yang saya sampaikan di statement awal, itu prosesnya. Ketika kita memandang Tuhan, kita menjadi serupa dengan Dia. Memandang wajah Tuhan itu berbicara bukan wajah secara fisik gitu ya, bukan gambar di dinding kita, gambar Yesus. Memandang wajah Tuhan ini, Dialah kebenaran. Allah itu adalah Dialah kebenaran, dan yang diwujud nyatakan di dalam Kristus 2000 tahun yang lalu, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tapi kan tidak berhenti sampai. Bagaimana itu diwujud nyatakan yang tadi saya sampaikan? Itu Roh Kudus, teman-teman. Dan Roh Kudus itu telah diberikannya, dikaruniakannya kepada kita. Masalahnya adalah, apakah kita bergaul, mengalami, berperkara dengan Tuhan yang sudah diberikan melalui Roh Kudus di dalam kita? Ini yang masih sedikit orang. Yang saya bilang tadi sedikit, bahwa Roh Kudus itu sempit sekali kita artikan. Bahasa lidah doang, ya kan, manifestasi. Yes, itu pengalaman-pengalaman ketika kita bertemu dengan Tuhan. Tapi di dalam kedewasaan, karena zaman sekarang ini saya artikan bahwa Tuhan itu memerlukan orang yang matang, orang yang dewasa gitu ya, secara rohani, orang yang mengerti maksudnya, orang yang paham gitu ya. Dan itulah kita sebenarnya. Itulah sebenarnya fellowship yang benar. Dan CCM ini saya rindu menjadi channelnya Tuhan untuk menyatakan kebenaran ini. Betul. Kira-kira begitu, Bro Ricardo. Ya, amin. Dan bagaimana cara kita membaca Alkitab? Saya karena ini kan saya kan di tengah orang yang dewasa ya. Oke, Alkitab itu adalah tulisan-tulisan yang diilhamkan, dalam tanda petik, yang diilhamkan, ya kan, oleh Tuhan. Bagaimana cara kita mengerti Alkitab? Ya, kita harus sampai kepada si pengilham Alkitab. It's not cukup dengan tulisan-tulisan doang. Karena Alkitab banyak kita terpecah-pecah. Karena hanya Alkitab dalam tanda petik, kita berpisah, kita
menjadi seteru gitu ya. Tapi jika kita di dalam pengurapan yang sama, diajar oleh Roh Kudus yang sama, mempunyai Bapa yang sama, saya pikir kita nggak akan bisa terpecah-pecah gitu ya. Karena orang-orang yang ini, orang-orang yang telah sampai pada pemahaman ini, dia tuh sifatnya itu mengcover gitu ya. Dia bisa itu sama dengan kasih ya. Dia percaya segala sesuatu gitu ya. Dia sifatnya mengayomi gitu ya. Kira-kira begitu sih Bro Ricardo yang saya pahami. Mudah-mudahan menjawab. Pak Sipayung, silakan Tulang. Cipayung ini luar biasa Cipayung nih. Begini ya, saya pikir ini pengajaran tertinggi lah. Jadi kalau seperti saudara Ricardo, kepagian dia memasuki area ini. Betul. Tapi aku mau menjawab dia sedikit. Saya selama 40 tahun mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dari batas-batas kemampuanku tentu. Jadi omong kosong orang bertumbuh di dalam kekristenan kalau tidak menghafal firman Tuhan. Omong kosong. Dan banyak orang Kristen menempatkan firman Tuhan di perasaannya, bukan di hatinya. Cuman hafal aja ya Pak? Hafal. Tidak semuanya tentu. Tidak semuanya. Ya paling tidak 52 lah, 52 minggu, 52 ayat. Paling tidak. Kalau perlu ya 200 lah. Aku boleh menghafal lagu Sinanggar Tulo 200 dahulu waktu muda. Mengapa firman Tuhan saya tidak bisa hafal? Yang membawa kepada hidup yang kekal. Kan begitu. Lalu ketika kita sudah ada menghafal banyak firman Tuhan, katakan tanda kutip ayat-ayat emas begitu. Mendengar wejangan seperti yang disampaikan oleh Pak Thompson ini, pasti masuk ini. Benar-benar masuk ini. Karena tadinya juga saya dengar dari sana nggak nyambung, dengar dari sana nggak nyambung. Bahkan saya pikir masih tingkat-tingkat pemula pun semuanya. Saya ingatkan sama Pak Thompson ini. Gereja kita tidak mengenal pengajaran seperti ini. Ini channel Pak, channelnya nih Pak. Muter-muter terus di padang gurun, belum sampai ke negeri perjanjian. Iya betul. Udah sampai pun di sana harus masih berjuang, apalagi belum masuk kan begitu. Jadi Belum sampai Kanaan Pak ya. Saya yang senang sekali dengan penjelasan ini, mata hati, mata pengetahuan, pengenalan, pengertian bahwa pengenalan yang benar akan Tuhan adalah hidup yang kekal, bahwa pengenalan akan Tuhan adalah pengertian. Pengertian inilah top. Saya pikir ini top. Betul-betul amin, haleluya ini. Kalau belum sampai kepada pengertian, mungkin ada tadi kalimatnya satu kata dari Pak Thompson ini. Enggak cukup bahasa kita menerangkannya. Kalau sudah bergelora jiwa ini, kata-kata istilah kita untunglah Pak Thompson bahasa Inggris, bahasa Yunani tahu barangkali. Tapi kalau saya hanya bahasa Batak dan bahasa Indonesia, bagaimana bisa saya tahu? Tapi karena saya menyelidiki, ya diterangkan begini, menyangkut banget sama saya ini, benar-benar. Dan ini perlu diajarkan kepada para pendeta di gereja-gereja tradisi. Karena kita masih berdosa di sana. Orang berdosa belum masuk ke dimensi ini, enggak. Sebelum orang menerima pengudusan dari Kristus karena kasih karunia, masuk ke pengajaran seperti ini, jangan haraplah Pak. Nah, jadi itu yang saya maksud, supaya diyakinkanlah para guru kita. Kalau benih jatuh di pinggir jalan kan nggak jadi Pak. Jatuh di batu-batu pun hanya sebentar. Jatuh di rumput-rumput berduri pun hilang. Tetapi jatuh di dalam tanah yang rindu, yang menyala ya, itu saya percaya. Nah, cuma bisa juga saya nanti kepanjangan karena waktu berjalan terus sementara yang lain banyak barangkali yang ingin mengutarakan hatinya. Sampai begitu dulu. Terima kasih, kembali kepada moderator. Nggak ada pertanyaan, Bapak. Pertanyaan ya banyak sih, tapi saya suka mengatakan gelora saya, suka cita saya dengan penjelasan beliau inilah. Rasa syukur sama Tuhan dan terima kasih sama beliau deh. Ya. Oke. Tanggapi Pak John. Ya. Ya. Saya mau kenalkan kakak rohani saya di sini, ada namanya Pak Alfred Sianipar gitu ya. Halo Pak Will, selamat pagi. Wow. Ya. Boleh Alfred Sianipar. boleh dimasukkan
nomornya itu Pak Alex. Shalom. 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 All we pray. Terima kasih Pak John Wah. atas kebenaran luar biasa. Terima kasih berjumpa dengan teman-teman, bapak-bapak, kakak-kakak yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus ya. Jadi saya senang baru kali ini saya ikuti dan semua supaya bertumbuh di dalam Kristus ya, karena dia memperkenalkan diri kepada kita, maka kita sangat rindu mengenal dia dalam hidup kita ya. Benar. Jadi memang hanya dia saja dasar dan hidup kita ya. Luar biasa penyingkapan kebenaran ini menjadi hayat kehidupan kita setiap saat. Haleluya. Terima kasih Pak John, Tuhan berkati. Terima kasih Kak Will. Terima kasih Pak Lut dan teman-teman, Pak Alex, luar biasa ya. Ya boleh Pak, sekalian. Aku mau bicara, bisa Pak dikit. Mohon ditinggalkan nomor HP-nya, nanti biar Pak Eri simpan, nanti akan diinfo linknya untuk ke depan Pak, bagi yang Ini, Baik. Bro, aku mau tanya Bro. silakan Pak. Ini Brother Vincent Wijaya ada juga nih, Ya, Pak John. ya. Ini Brother Vincent Wijaya ini guru kita nih, guru apa namanya, doktor teologi ya ini, luar biasa. Vin, apa kabar Vin? Brother Vin. Ya. Waduh, ini harus muncul ini Anda nih, Vin. Luar biasa nih. Ini kebenaran ini luar biasa nih Pak John. Iyalah. Tadi dikatakan itu 30, 60, 100 tuh maksudnya apa Pak John? Firmannya yang bertambah atau bagaimana Pak? Nah, coba dijelaskan lagi Pak, biar cetak gitu loh Pak. Ya gitu. Oke, silakan. Thank you Oke. Pak. Mungkin ada teman-teman yang bisa menjelaskan 100 kali 60 dan 30 ya. Yang jelas itu bukan berbicara tentang berkat. Nah, itu biasanya yang saya dengar ya Pak. Aku yang saya dengar ini Pak, semua gereja Pak, itu berkat Pak, duit. Duit Pak, itu bicara duit loh Pak. Jadi ini juga kan aku lihat tuh Yusuf Mansur juga Pak, itu duit juga Pak. Yes. Iya betul. Terus Iya. Pak itu Pak. Aduh. Ini fair aja. Ini soalnya udah di YouTube udah kedengeran Pak. Oke. Kalau kamu 100.000, kamu dapat kali 100 lagi. Kamu mau nggak? Dia bilang, gitu Pak. Ini juga ajarannya dari gereja juga Pak, sama ini. Oke, saya tanggapi ya. Iya, Yang jelas bahaya itu. ya ketika dikatakan berbuah 100 kali 60, 30 itu dalam konteks pengertian. Ya kan? Karena itu dalam perikop perumpamaan penabur. Nah, sedikit mau saya tanggapi mengenai penabur teman-teman. Berapa jenis tanah di situ? Ya kita selama ini mengatakan ada 4. Saya bilang 3. Iya. 4 atau berapa ya? Apa namanya, tanah berbatu-batu di pinggir jalan, kemudian di tanah yang, ya itu sebenarnya ada cuma 2 jenis tanah di situ teman-teman. Iyalah. Yaitu tanahnya, maksud saya begini, ada pengertiannya, maksud saya begini, ya kan? Kan diartikan tuh di ayat selanjutnya ya, penjelasan Yesus tentang perumpamaan lalang di antara gandum gitu ya. Lalang, diterangkan bahwa ada 2 jenis tanah saja sebenarnya. Satu di tanah yang tidak baik, sama di tanah yang baik. Ya. Yang tidak baik itu dibagi 3, teman-teman. Satu di tanah yang berbatu, jalan, ya kan? Di pinggir jalan, sama berapa? Semak berduri. Semak berduri. 3 itu tanah yang tidak baik. Saya umpamakan begini. Saya maksudnya relevansikan begini, teman-teman. Tanah yang tidak baik itu, itulah manusia Adam. Manusia gitu ya. Kemampuan manusia untuk menjadi baik itu cuma di situ, cuma batasannya cuma di sampai tanah berlalang gitu teman-teman. Tapi tanah yang baik itulah namanya ciptaan baru, gitu ya. Jadi ketika ada firman yang mengatakan di Yeskiel sama di
Yeremia ketika dikatakan, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru. Aku akan memberikan engkau hati yang taat, ya kan? Itulah namanya ciptaan baru, teman-teman. Makanya balik lagi ya, menjawab sedikit menanggapi Bro Ricardo sama Pak Sipayung. Gini ya, kenapa terjadi di luar sana gitu ya? Ya kalau bisa kita ya cukuplah hanya ini gitu ya, tapi nggak usah kita menghakimi. Tapi cukuplah bahwa pengertian mereka tidak semua masih banyak dalam konteks adamik gitu ya, masih adamik gitu ya. Adam ini kan juga berjuang untuk menjadi sempurna kan gitu ya. Caranya bagaimana Adam sempurna? Itu pakai hukum Taurat. Karena Adam ini harus saudara, hukum Taurat itu diberikan itu kepada Adam, manusiawi. Ya. Kalau enggak dia jadi liar banget gitu ya. Tapi kepada kita yang ciptaan baru itu hukumnya sudah berbeda. Hukumnya adalah hukum Kristus. Kasih karunia. Yang di Roma gitu ya. Kasih karunia itu Kristus itu sendiri buat kita gitu. Jadi kita diatur sekarang yang disampaikan tadi juga disinggung sama Pak Wilpris Yanipar, biarlah menjadi apa? Kristus itu menjadi di dalam kita, menjadi identitas kita gitu. Makanya dalam prosesnya Paulus mengatakan, biarlah aku semakin berkurang, Adam yang mau berbuat baik itu juga kan dia mau berbuat baik, tapi dia tidak berdaya oleh dagingnya, ya kan? Dia tidak berdaya oleh daging. Hukum Taurat itu baik, saudaraku, tapi tidak berdaya oleh daging gitu ya. Makanya dia harus berkurang supaya Kristus semakin bertambah. Kalau Kristus itu semakin bertambah, tiba kegenapannya, Kristus itu sempurna di dalam kita, teman-teman. Amin. Kan gitu ya. Dan kalau Kristus sudah sempurna di dalam kita, itulah namanya ciptaan baru, roh yang baru. Makanya kita itu memiliki pikiran Kristus, bukan pikiran kita. Tapi Kristus yang melembaga, kalau boleh saya sebut, mengambil alih, meruntuhkan. Makanya dikatakan begini, kami menentang, merubuhkan tembok-tembok yang dibangun oleh keangkuhan manusia, yang menentang pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah itu berbicara ginosko, ya, itu berbicara tentang harmonize, teman-teman. Harmonisasi pikiran Kristus itu di dalam kita. Gitu. Kuncinya adalah memang kita harus berkurang. Itu sama dengan salib, teman-teman. Itulah namanya via dolorosa. Maka Yesus katakan, barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salib. Mengikut aku. Itu apa namanya? Jadi kebenaran itu nyambung-nyambung semua, teman-teman. Ketika kita ada di dalam doktrin Kristus, semua kebenaran itu tidak terpisah-pisah, tapi menjadi satu kesatuan yang utuh. Itulah yang disebut Paulus sebagai the whole counsel of God, gitu ya. Dialah pikiran Tuhan, dialah hikmat Allah, gitu. Dan bagaimana kita menjadi sempurna? Padahal ada firman yang mengatakan, hendaklah engkau sempurna. Hendaklah engkau sempurna karena aku aja nggak datang. Sempurna ya. Lah, kok Tuhan itu memberikan standar yang sangat standar buat kita gitu ya. Hendaklah engkau sempurna karena aku sempurna. Itu bukan teori dari Tuhan. Dia yang mengerjakannya di dalam kita, teman-teman. Amin. Hendaklah engkau kudus karena aku kudus. Bagaimana kita kudus? Ya, ada dua, apakah kita mau kudus berdasarkan hukum Taurat, itu karena perbuatan, yang notabene tidak berdaya oleh daging, tapi apakah kita kudus karena kita dikuduskan oleh Tuhan? Karena kudus itu berarti namanya dipisahkan gitu. Itu yang saya dapat itu melegakan, itu memerdekakan teman-teman, memerdekakan kita kebenaran itu ya. Kira-kira begitu. Oke, baik. Ya. Jadi Pak John, jadi kalau kudus itu memang yang menguduskan Kristus ya, Bro. Yang kudus itu Kristus ya. Terus yang sempurna itu
Apakah kita atau Kristus yang sempurna, bro? Kita bisa sempurna nggak, bro? Kita ingatlah gitu ya, di dalam Wahyu, ya kan, ketika makhluk itu berkata kudus, kudus, kuduslah Tuhan gitu ya. Dan kalau kita balik ke Perjanjian Lama, saya nggak tahu lupa ayatnya, bahwa tulisan yang ada di dalam dalam ambang pintu, boleh katakan gitu, adalah kudus. Kuduslah Tuhan gitu. Jadi siapa yang kudus gitu ya? Kata kudus artinya adalah dipisahkan, diperuntukkan, dispesialkan kira-kira. Nah, kalau kata kudus berdasarkan hukum Taurat, ya jangan engkau begini, jangan engkau begini. Makanya 2000 tahun yang lalu Yesus katakan begini, kalau dari sisi hukum Taurat, engkau bilang, kau jangan membunuh, tapi kalau engkau membenci saudaramu, engkau membunuh. Akar dari membunuh adalah kebencian. Dan itu ada di dalam hati manusia, teman-teman. Makanya kita itu tidak berdaya yang bisa menggenapi hukum ini adalah Kristus. Nah, Kristus itu mau menggenapinya di dalam kita gitu. Jadi bukan kita lagi. Bukan kitanya ya. Maka Paulus katakan hidupku ini bukannya aku lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, itu betul. Oh, keren banget. Itulah kekudusan, Bro Alex. Jadi kudus kita nggak bisa kudus tanpa Kristus ya, Bro. Maksudnya gitu. Ya, kalau kita maksudnya gini, Bro. Maksudnya kan kita gini, Bro. Karena Paulus katakan, apa yang aku mau perbuat baik, yang keluar jahat, Bro. Jadi gimana ya? Jadi mungkin kita nggak bisa kali ya mau kudus gitu, Bro. Karena ini hukum Taurat kan, tahu dalam hukum Taurat kan mau itu. Gitu. Ketika Paulus mengatakan itu, dia kan ahli hukum gitu. Kebetulan saya ini lawyer, teman-teman. Saya advocate gitu ya. Maka pernyataan Paulus itu saya clear banget gitu ya. Kalau boleh saya sampaikan kepada teman-teman. Dia pada saat itu sedang meneliti hukum, ya. Aku sedang meneliti hukum yang sempurna, katanya. Demikianlah aku dapati hukum ini, katanya. Ada satu sisi hukum, itu hukum Taurat ya, hukum Taurat itu hukum benar dan baik dan buruk baik gitu. Yang buruk, ya. Ya kan? Dia katakan, ketika aku ingin berbuat yang baik, yang tadi manusiawinya ingin berbuat yang baik, yang jahat itu ada padaku. Ya kan? Maka dikatakan gini, kesimpulan dia, aku ini manusia celaka. Ya kan? Aku ini manusia celaka, siapakah yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dari manusia Adam ini. Siapa yang bisa melepaskan aku? Nggak bisa oleh sampai. Makanya dikatakan di dalam Roma itu, teman-teman, saya coba bacakan saja ya, supaya ini ya. Roma 7. Ya. Roma katakan begini, ya kan? Ditutup dengan Roma 8 ayatnya yang 1 dan 2 gitu ya. Tapi sebelum itu Paulus telah menyimpulkan, ya kan, bahwa ada ada hukum yang lain yang gitu ya. Secara ketika dia masih manusiawi di bawah hukum Taurat, karena dia di bawah didikan Gamaliel yang ahli hukum Taurat dan benar-benar menjaga dirinya terhadap hukum, dia mendapati begini. Ketika aku ingin berbuat yang baik, yang jahat itu ada padaku. Karena di dalam anggota-anggota tubuhku ada hukum yang berjuang melawan akal budiku, katanya gitu ya. Aku ini manusia celaka, dia katakan gitu. Tapi jangan sampai di situ. Lanjut. Masuk kepada pasal 8. Dikatakan begini. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi jangan lagi kita bergerak dari hukum dosa dan hukum maut, yaitu hukum Taurat. Ya kan? Karena kita tidak berdaya oleh daging. Bukan hukum Tauratnya salah, jangan katakan hukum Taurat itu salah. Tapi kita tidak berdaya oleh daging. Makanya kalau tidak diberikan hukum yang lain, yaitu hukum roh, kalau bahasa Inggrisnya adalah for the law of the spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death, gitu ya. Sama dengan begini, teman-teman. Sama dengan begini. Kenapa
pesawat terbang itu bisa mengatasi hukum gravitasi? Ya kan? Kalau saya katakanlah bahwa hukum Taurat itu hukum gravitasi, saya umpamakan supaya lebih mudah. Dan kalau pesawat itu namanya hukum aerodinamika. Apakah pada pesawat itu hukum Taurat itu enggak mencoba menariknya? Dia mencoba menariknya. Tapi dia dikalahkan dengan hukum aerodinamika. Ketika kecepatan yang tertentu dan punya gaya bagaimana dan seterusnya, dia bisa terbang, teman-teman. Sama dengan kita. Kenapa kita bisa mengatasi hukum Taurat? Karena Kristus. Karena Kristus. Yes. Karena Roh. Dia menerapkannya itu di dalam kita. Bagaimana caranya? Itu yang saya bilang tadi. Prosesnya adalah mata yang melihat, mengerti oleh Roh Kudus dan seterusnya. Thank you, bro. Thank you. Terima kasih. Jadi kita nggak bisa sempurna ya, bro, tanpa Kristus ya, bro. Pak Alek, kita kasih kesempatan bagi yang lain, ya. Mohon maaf. Ini soal pertanyaan mantap sekali, bro. Ini supaya jelas nih, bro. Nanti di acara kongko-kongko bisa, Pak Alek, bisa. Ya. Nah, kita kasih kesempatan bagi yang lain yang pengen bertanya. Ya. Mohon maaf dan tadi ada yang sudah raise hand ya, saya lihat ya. Jadi siapa ya? Kok menghilang tiba-tiba? Tadi saya lagi, Pak. Iya. Tapi yang lain dulu, Pak. Oh begitu. Ya. Ini bro Vincent kali mau tanya nih kayaknya nih. Mau sharing. Baik, silakan Bapak-bapak dan Ibu, masih ada mungkin barangkali yang masih penasaran dengan penjelasan-penjelasan dari Pak John ya. Silakan, kesempatan bagi yang lain. Saya pikir banyak yang baru ini juga ya. Silakan Pak, silakan. Bapak Ibu raise hand atau langsung unmute mic-nya. Kalau nggak ada mungkin yang mau lagi gitu. Yang muda yang mau lagi boleh. Jangan 2 kali lah. Nggak ada yang lain. Nanti saya pastikan pasti banyak yang penasaran ini ya. Banyak. Tapi mungkin karena malu-malu apa gimana, silakan. Yang mikir. Atau ada yang menanggapi. Saya boleh, Pak. Boleh lagi, Pak. Sambil menunggu, silakan Pak Kardus. Sambil menunggu, Pak ya. Ya. Tadi menarik tadi pertanyaan dari Pak Alex Wijaya. Saya mungkin lebih ke kesaksian aja, Pak ya. Jadi, mari kita baca di Ibrani 6. Ibrani 6 ayat 2. Ini tentang, kan kita bicara tentang kudus gitu ya. Bicara tentang kudus, Ibrani, Ibrani 6 ya. Saya bacakan, sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Bagian B-nya dikatakan, janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, sampai situ saja, dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Jadi, kalau kita mau kudus, kalau kita mau sempurna, Pak Alex, kita tadi seperti kata Pak John, pengertian kita tentang pertobatan itu pun harus benar dulu. Pengertiannya seperti apa sih pertobatan itu? Nah, kalau saya mengambilnya, Pak, pertobatan itu adalah dengan tadi ya betul hukum Taurat itu. Jadi kalau saya dulunya selingkuh, perampok, terus kayak nggak merampok lagi, nggak selingkuh lagi, itu kudus? Bukan, itu bukan pertobatan, Pak. Itu bukan pertobatan, gitu. Tapi bukan berangkat dari situ pertobatan kita. Tapi apa? Kalau kita mengetahui rahasia firman Tuhan tadi. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Kita harus baca Alkitab terus. Kita harus dorong baca Alkitab terus. Saya, Pak, lama terjerat pornografi. Saya lama sekali terjerat pornografi, bertahun-tahun. Lalu saya dapatkan ini dan mengetahui rahasia itu. Rahasia yang disampaikan oleh Pak John tadi. Dari situ saya barulah berangkat ke pertobatan. Artinya terlalu sia-sia banget. Sia-sia banget, saya sudah tahu rahasia ini, tapi saya balik lagi ke
tindakan atau perbuatan yang sia-sia. Perbuatan lagi. Ya. Gitu. Jadi kita harus paham dulu, Pak, dari mana kita berangkat tentang pertobatan ini. Ya, itu yang saya boleh sampaikan. Mungkin sekalian kesaksian juga tadi, bagaimana saya bisa lepas dari pornografi, dan itu dari firman Tuhan itu, Pak, rahasia-rahasianya itu. Nah, terus yang mau saya tadi pertanyaan menarik lagi dari Pak Alex tentang duit. Gini, Pak John, apakah kalau kita ini bicara tentang memberi makan, karena kita baca di Yohanes 14 ayat 12, Pak John. Yohanes 14 ayat 12, kita mungkin udah tahu semuanya tentang bahwa sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Maksudnya apa? Artinya gini, Pak. Apa yang dikerjakan Tuhan selama ini bisa kita kerjakan. Memberi makan lebih dari 5.000 orang bisa kita lakukan. Persoalannya adalah sekarang, Pak, saya mau tanya, ini makanan rohani toh atau makanan jasmani, Pak? Kalau makanan rohani, ini seperti kita lakukan sekarang. Tapi saya juga kepingin keluar, Pak. Memberi makanan jasmani untuk orang-orang, tapi saya menunggu, saya harus bawa ke diri saya sendiri dulu ya. Saya harus menunggu yang 30, 60, 100 kali lipat tadi dulu, Pak, nyata gitu. Baru saya bisa kasih makanan jasmani tadi. Nah, itu. Begitu, Pak John. Take and give, itu take and give. Iya. Nah, jadi sekarang saya mau tanya, bukannya mau berdebat ya, Pak Alex ya, bukannya mau berdebat. Duit itu tetap ada di bagian berkat itu. Betul. Tapi caranya kan, caranya iya. Nah, sekarang adalah ya kita harus satu pengertian dulu tentang ini, bahwa kita bisa beri makan orang 5.000 lebih orang tanpa balas. Ini nggak melulu hanya makanan rohani, tapi makanan jasmani yang mana itu butuh berkat dulu dari Tuhan, kita kerjakan. Terima kasih, Pak John. Ya, maksudnya bagaimana caranya yang terbaik untuk itu gitu, Pak. Oke. Kita ingat semua tentang 5 roti dan 2 ikan. Oke, kita ingat semua itu ya, dan banyak orang diberkati. Betul. Lalu beberapa hari setelah itu, Yesus itu berbondong-bondong banyak orang datang kepada dia. Apa yang Yesus cela? Padahal orang itu sudah memberi sudah ada mukjizat, sudah makan kenyang. Yesus menghardik mereka begini. Kamu mencari aku demi makanan, ya kan? Demi roti. Padaku ada makanan yang lain. Betul. Itu roti hidup. Akulah roti hidup gitu ya. Yes. Banyak sekali orang mencari Tuhan demi roti jasmani. Padahal dialah roti yang turun dari sorga. Supaya kita memakannya. Ketika kita memakannya, kita hidup oleh karenanya. Jadi maksud saya begini, teman-teman. Tapi bubar semua, bro, waktu itu orangnya. Makanya jadi sedikit. Makanya orang itu karena dihardik begitu. Karena gini, teman-teman, ada kaitannya kepada apa yang disampaikan Bro Ricardo sama Bro Alex tadi gitu ya. Paulus katakan begini, ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Ya kan? Kan dasar pertobatan nih, gitu ya. Betul. Aku merasa seperti kanak-kanak. Ya kan? Sekarang ketika sudah mendapatkan 30, 60, 100 atau kedewasaan, Paulus mengatakan begini. Ya. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ayat 12-nya mengatakan begini. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Masih samar-samar. Ketika kanak-kanak masih samar-samar. Masih 30, masih 60. Ya kan? Tetapi nanti once kita akan melihat muka dengan muka. Melihat lagi nih, mata di eyes of our understanding. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Maksudnya begini, teman-teman. Pengenalan akan Allah itu antara dari sisi Tuhan dan dari sisi kita itu harus kongruen namanya. Harus tidak ada lagi
bayangan di antara. Harus tiba pada titik kulminasi. Itulah 100 kali lipat, teman-teman. Ya. Itulah namanya kedewasaan. Gitu ya. Dan mari masuk. Makanya sama dengan kita harus bukan dalam tanda petik bukan membaca Alkitab doang gitu ya. Harus membacanya bersama dengan si pewahyunya. Karena kalau kita membacanya Alkitab ansih, Alkitab doang, itu kita bisa berdebat. Tapi kalau kita membacanya bersama dengan si pengilhamnya, yaitu Tuhan, yaitu melalui Roh Kudusnya, diutus kepada kita, Roh Kudus mengajar kita, maka ayat-ayat itu akan lompat gitu ya. Ya kan? Lompat menjadi pengertian kepada kita gitu. Hanya saya bilang, ingat teman-teman, jelas sekali Yohanes 1 ayat 1, ini suka sekali saya sebutkan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu tinggal bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah gitu ya. Nggak boleh. Nah, ini berbahaya sih statement saya ini, tapi kalau teman-teman bisa menangkapnya dibalik daripada kata-kata saya, pasti kita akan setuju. Kita tidak bisa katakan pada mulanya adalah Alkitab. Alkitab bersama-sama dengan Allah, dan Alkitab itu adalah Allah. Menjadi tidak relevan. Gitu ya. Tapi saya bilang, Alkitab ini sungguh menunjuk kepada Sang Firman yang sesungguhnya. Makanya, balik lagi. Tadi ada pertanyaan Bro Ricardo, saya lengkapi. Paulus katakan begini. Paulus katakan begini lagi. Sebentar ya, saya cari ya. Ah, 2 Korintus 3 ayat 6, Bro Ricardo. Minta tolong bacakan ke kita supaya nih. 2 Korintus 3 ayat 6. 2 Korintus 3 ayat 6. Ya. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pak John, saya membacanya merinding, Pak. 7 sampai 7 ya, sampai 8. 8. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. 8. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Ya, Pak. Inilah namanya, inilah yang sedang dinanti-nantikan dunia. Ya. Inilah pelayan perjanjian baru. Itulah pelayan Injil rahasia Allah. Itulah pelayanan rahasia Kristus. Itulah pelayanan the doctrine of Christ. Bukan yang tertulis secara tinta, tapi yang ditulis dengan roh di dalam batin kita gitu. Saya langsung merinding, Pak. Iya, ayo kita sama-sama teman-teman. Keadaan dunia ini terjadi. Saya pernah gini ya, 2 tahun yang lalu saya pernah diundang orang bertanya kepada saya, "Pak, kenapa kejadian dunia ini seperti ini terjadi gitu?" Ya kan? Saya artikan begini, teman-teman. Saya sampaikan begini. Segala sesuatu itu punya maksud. Ya kan? Ya kan? Ya tentu COVID ini bukan dari Tuhan ya, tentu itu sudah kita pasti. Tapi dia adalah dialah yang berkuasa atas semuanya gitu ya. Apa yang dinantikan dari ini? Mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi untuk mencari apakah ada orang yang bersungguh-sungguh hati dengan dia. Karena dengan demikian Tuhan akan mencurahkan kuasanya kepada mereka. Kita ini kekurangan pelayan perjanjian baru. Saya sampaikan kepada mereka waktu itu gitu ya. Ya gereja kan ditutup gitu ya, tidak bisa. Saya bilang bahwa sekarang ini harusnya kita mulai mempelajari apa arti pada gereja, apa arti kata gereja, ya kan? Gereja telah terdistorsi, teman-teman. Betul. Gereja telah terdistorsi. Gereja itu berasal dari kata eksklesia.
Iya. Itu eksklesia, itu orang yang dipisahkan, orang yang kudus, dikuduskan gitu ya. Gereja bukan berbicara hari Minggu, gereja bukan berbicara gedung, Iya. gereja adalah kita. teman-teman. Yes. Kitalah bait Roh Kudus gitu ya. Setuju sekali. Ini sedang dimurnikan, katakan Ya, gitu. betul. Supaya muncul satu umat yang tidak dibatasi lagi oleh sekedar organisasi. Oleh tembok. Saya banyak orang marah kepada saya, kalau gitu organisasi tidak penting. Bukan saya katakan tidak penting. Ya, Organisasi is the tool. Dia bukan tujuan. betul. Organisasi itu bukan tujuan, dia cuma alat, teman-teman. Yes. Tapi coba lihat di kekristenan kita selama ini. Organisasi menjadi tuan atas gereja. Kan? Ini yang salah, teman-teman. Ini mau dikoreksi. Makanya saya bilang, kejadian apa lagi yang harus terjadi sehingga mata kita terbuka nih sekarang? Mau kejadian apa lagi? Inilah kejadiannya sekarang. Sampai ditutup, sampai nggak bisa kita beribadah. Tahun lalu, sekarang sudah bisa ya. Gitu ya. Tapi kalau kita masih dalam horizon yang sama terus, akan ada lagi keadaan-keadaan yang mengerikan. Oke, baik. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Setuju. John, terima kasih karena waktu sudah jam 12:07. Tapi ini dahsyat, Pak John. Iya, betul sekali itu. Kalian aku mohon live ya, aku ada pertemuan nih jam 12. Oke. Ya, Oke, Pak John. nanti kita Thank you, lanjut. Pak John. Kita lanjutkan di acara kongko-kongko, tapi sebentar kita tutup dulu dengan doa. Dan saya minta Pak John sekalian menutup dalam doa, sekaligus mendoakan Pak Girsang ada juga ya, nggak apa-apa ya, kita berdoa buat teman-teman kita yang kurang sehat. Silakan Pak John. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami melihat kemuliaan-Mu yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, yang bekerja di sel-sel hidup kami Tuhan, di keberadaan kehidupan kami. Kami melihat Engkau yang hidup, biarlah kami berkurang, Kau semakin bertambah. Aku berdoa untuk saudara-saudaraku ya Tuhan, biarlah apa yang disampaikan, mereka mendengar suara-Mu sendiri, mereka mendengar isi hati-Mu sendiri. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, munculkan pelayan-pelayan perjanjian baru yang tidak dibatasi oleh apapun dunia ini, tapi maju, berdiri di atas kaki iman mereka yang paling murni, di atas iman mereka, di atas pengharapan mereka, di atas kasih mereka. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami terhubung menjadi satu tubuh, menjadi gereja Tuhan yang hidup di akhir hari-hari ini ya Tuhan, supaya kami boleh menyatakan keberadaan-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang mengubahkan, yang menyempurnakan, yang mengkhususkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk Pak Paruntungan Girsang, terima kasih untuk hati yang baru dan roh yang baru, yang bekerja melebihi dari apa yang dia rasakan. Kami berkata, sekarang Tuhan, kami nyatakan bahwa kejadiannya dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan buat. Biarlah dalam renungan hatinya benar-benar menyadari bahwa Engkau adalah kehidupan. Melenyapkan semua sakit penyakit COVID beserta istrinya di dalam nama Tuhan Yesus. Daya tahan tubuh, daya tahan rohnya menguasai segala sesuatu yang terjadi. Berdoa juga untuk Pak Heri Tarji, Tuhan yang saat ini dirawat di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa, kakinya biarlah sebagai pemberita-pemberita Injil Kerajaan Allah, menjadi bagian pelayanan perjanjian baru ini. Terima kasih ya Bapak, kami mengakhiri fellowship kami, koinonia kami ini, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.